Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sahabat? Mimin doakan sehat selalu ya. Sahabat, kisah cinta Laila Majnun pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Mereka berakhir pilu karena tidak dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Sebenarnya juga ada kisah serupa yang masyhur di kalangan bangsa Arab, yakni kisah yang menceritakan Urwah bin Hizam dengan Afra. Belum pernah dengar kan? Stay tune terus bersama channel Inspirasi Sahabat Muslim. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Lalu tuliskan doa-doa sahabat di kolom komentar agar kita aminkan bersama. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, disehatkan badan dan batinnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kisah cinta Urwah bin Hizam dengan Afra terekam dalam kitab Khizanatul Adab wa Lubbu Lubabi Lisan Al-Arab Juz 3, sebuah kitab gramatikal bahasa Arab yang juga berisi syair-syair yang dikarang oleh Abdul Qadir bin Umar Al-Baghdadi. Kisah Urwah bin Hizam dan Afra terjadi pada zaman Tabi'in atau generasi ketiga umat Islam setelah sahabat Nabi. Lebih tepatnya, mereka hidup pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Urwah bin Hizam sendiri berasal dari Bani Udhrah. Kisah cinta Urwah bin Hizam diceritakan penulis ketika mengutip sebuah syair yang dikarang oleh Urwah bin Hizam sendiri. Diriwayatkan dari Abdullah Muhammad bin Abbas Ay-Yazidi, Urwah bin Hizam merupakan seorang pemuda yang tinggal dengan pamannya sejak kecil. Urwah bin Hizam dan Afra memiliki kedekatan sejak dulu, karena Urwah sedari kecil tinggal satu kamar dengan pamannya, yakni ayah Afra. Mereka berdua pun juga tumbuh bersama-sama. Ketika Urwah bin Hizam menginjak usia dewasa, dia meminta pamannya untuk menikahi Afra. Namun ternyata Urwah bin Hizam masih menunda pernikahan tersebut hingga dia mengunjungi keluarganya yang berada di negeri Syam. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah seorang laki-laki dari daerah Balqa, yang sekarang lebih dikenal dengan negara Yordania, untuk menemui ayah Afra. Dia menemui ayah Afra ketika dalam perjalanan haji. Pemuda dari Balqa tersebut menyampaikan keinginannya untuk menikahi putri beliau, yaitu Afra. Niat tulus pemuda tersebut disambut baik oleh ayah Afra. Seketika, pemuda dari Balqa itu pun melamar Afra dan menikahinya. Setelah mengunjungi keluarganya di Syam, Urwah bin Hizam lalu datang kembali ke tempat pamannya atau ayah Afra. Dalam perjalanan pulang tersebut, ketika Urwah bin Hizam baru saja sampai di daerah Tabuk, dia melihat sebuah rombongan yang menuju arah Madinah. Pada rombongan tersebut, terdapat wanita yang sedang menaiki unta. Dengan terkejut, seraya berkata, "Demi Tuhan, wanita yang menaiki unta tersebut adalah Afra," ucap Urwah bin Hizam kepada teman-temannya. "Celaka, tidak meleset apa yang kamu ucapkan, bahwa wanita itu adalah Afra," respon teman-temannya kepada Urwah. Urwah bin Hizam pun menjadi terdiam dan tidak membalas ucapan temannya sama sekali hingga Afra pergi dan tidak terlihat lagi. Setelah kejadian tersebut, Urwah bin Hizam yang termenung mendadak jatuh sakit, sampai dia tidak memiliki suatu harta apapun. Orang-orang mengatakan bahwa Urwah terkena sihir. Tak sedikit pula yang beranggapan bahwa Urwah kerasukan jin. Suatu waktu Urwah bin Hizam dibawa ke daerah Yamamah, yang mana di daerah tersebut terdapat seorang tabib bernama Salim. Urwah pun diberi minuman sebuah ramuan obat. Akan tetapi, obat tersebut tidak memberi efek kesembuhan bagi dia. Lalu Urwah dibawa pergi lagi ke seorang tabib di daerah Hujar. Namun sayangnya, ajal Urwah tidak terhindarkan, hingga akhirnya Urwah bin Hizam
meninggal dalam keadaan sakit karena patah hatinya. Mengetahui kabar bahwa Urwah telah meninggal, Afra pun merasa sangat terkejut. Kemudian dia bergegas pergi ke kuburan Urwah bin Hizam. Setelahnya, Afra pun keluar dari tempat tinggalnya dengan perasaan menyesal dan menangis. Hingga diketahui pula, Afra menyusul Hizam pulang ke pangkuannya. Kisah mengenai pilunya cinta Urwah bin Hizam dengan Afra sampai pada telinga Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sang Khalifah lalu berkata, "Andai saja aku telah mengetahui hal ini, maka aku akan menikahkan mereka." Sahabat Muslim dimanapun berada, dalam kitab I'anatul Talibin Juz 2 disebutkan bahwa orang yang meninggal dunia karena cinta bisa dikategorikan dengan syahid akhirat dengan beberapa syarat. Karena Islam tidak melarang jatuh cinta, tapi Islam melarang maksiat atas nama cinta. Seperti yang diterangkan dalam kitab tersebut halaman 108, salah satu orang yang syahid akhirat yaitu orang yang meninggal karena rindu. Walau rindunya terhadap orang yang bagi dia tidak boleh untuk dijima, seperti pemuda-pemudi, akan tetapi rindunya dengan syarat menjaga diri dari hal yang tidak baik, bahkan sampai memandangnya. Sekiranya mereka kebetulan sedang berdua, mereka tidak melanggar syariat, dan disyaratkan lagi menyembunyikan perasaan rindunya terhadap orang lain, bahkan termasuk orang yang dirindukannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah untuk kita semua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel Inspirasi Sahabat Muslim. Sampai ketemu di video kisah cinta dan inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.